Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mursalin dari Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. Video saya ini akan memenuhi mata kuliah retorika. Yang pertama yaitu pengertian retorika. Retorika ialah suatu gaya atau seni dalam berbicara, baik yang dicapai berdasarkan bakat alami yang telah ada dalam diri manusia itu sendiri, ataupun talent, mampu melalui keterampilan teknis sedangkan secara terminologi atau istilah dalam bahasa Inggris, retorika dikenal dengan istilah the art of speaking, yang artinya seni dalam berbicara atau bercakap. Yang selanjutnya, perkembangan retorika pada zaman Romawi. Pengaruh Yunani kuno terhadap perkembangan retorika di Romawi. Semenjak kejatuhan Kekaisar Yunani kuno, Eropa tidak lagi mempunyai penguasa yang dominan. Walaupun demikian, Yunani kuno adalah memberi pengaruh yang besar kepada negara di Eropa pada zaman itu, yaitu melalui peninggalan iptek dan arsitektur. Pada bidang iptek, Yunani kuno sangat termasyhur akan kepandaian karena banyak sekali ilmu maupun filsuf ternama yang menjadi titik awal perkembangan iptek berasal dari negara tersebut adalah salah satunya di bidang retorika. Di dalam bidang retorika ini, arsitektur pun tak kalah bagusnya. Sampai sekarang pun Yunani tetap terkenal berkat buah karya arsitekturnya yang indah. Singkat cerita, pada zaman Yunani kuno itu banyak sekali telah muncullah Romawi sebagai kerajaan yang disegani di Eropa. Romawi itu kehilangan akal akan manfaatkan sisa-sisa kejatuhan Yunani kuno, yaitu dengan mengirimkan orang-orang pilihan dari Yunani guna dimanfaatkan baik ilmu dan jasanya. Bagi Romawi, Livius Andronicus adalah orang Yunani yang dijadikan budak beliau. Bagi Romawi, ia memiliki kemampuan yang baik dalam bertutur kata sehingga dijadikan ahli retorika. Mengetahui kemampuan Livius dalam berretorika, Romawi akhirnya menjadikan ia sebagai mengajar retorika bagi bangsa Romawi. Kelak dari model pengajaran tersebut lahirlah para retorika terkenal dari negara Romawi, antara lain Cicero dan Quatinus. Mekanisme seperti inilah yang dilakukan bangsa Romawi terhadap negara jajahannya, karena selain merampas gold atau harta benda, mereka juga mencomot orang-orang terbaik dari negara jajahannya. Selanjutnya saya akan sejarah singkat retorika di abad pertengahan. Retorika di abad pertengahan muncul pada studi dan praktik retorika di sekitaran 400 sebelum Masehi dengan publikasi On Crotius Doctrine dari St. Augustinus sampai 1400. Selama abad pertengahan, dua karya paling berpengaruh dari periode klasik adalah yaitu karya Cicero's De Invention atau On Invention dan Rhetorica Ahearnium. Buku tes Latin lengkap tertua tentang retorika. Retorika Aristoteles dan De Oratorio tidak ditemukan kembali oleh para sejarah sampai akhir periode abad pertengahan. Meskipun demikian, kata Thomas Conley, retorika abad pertengahan jauh lebih dari sekedar transmisi tradisi mumi yang kurang dipahami oleh mereka yang menyebarkannya. Abad pertengahan sering dipresentasikan sebagai stagnan dan terbelakang. Akan tetapi, referentasi seperti itu gagal, mengabaikan untuk melakukan keadilan terhadap kompleksitas intelektual dan kecanggihan retorika abad pertengahan.
atau retorik in the European Traditional pada tahun 1990. Oke, selanjutnya itu sejarah retorika modern. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih retorika modern. Retorika modern itu diartikan sebagai seni berbicara untuk kemampuan untuk berbicara dan berkhotbah, sehingga efektif menyampaikan pesan, dan retorika sangat dipengaruhi oleh teknik atau keterampilan berbicara komunikator. Retorika modern harus disampaikan secara efektif dan efisien, dan lebih ditekankan kepada bahasa secara tertulis dan tidak mengabaikan kemampuan secara lisan. Berbahasa secara efektif diarahkan kepada hasil yang akan dicapai penulis dan pembaca, bahwa amanat yang disampaikan dapat diterima dan utuh. Ya, langsung saja ke sejarahnya ya. Sejarah retorika modern. Pertemuan orang Eropa dengan Islam dalam perang salib menimbulkan Renaissance atau Renaissance yang mengantarkan kita kepada retorika modern yang membangun jembatan menghubungkan Renaissance dengan retorika modern adalah Roger Bascom pada tahun 1214 sampai 1219. Ia bukan saja memperkenalkan metode eksperimental, tetapi juga pentingnya pengetahuan tentang proses psikologis dalam studi retorika. Oke, yang selanjutnya alasan mempelajari retorika. Di sini saya sendiri ya mengambil sampel saya sendiri. Saya sendiri alasan saya mempelajari retorika itu untuk melatih bahwasannya kita, khususnya saya sendiri sebagai calon guru ke depannya, harus pintar berkata-kata ataupun berseni dalam berbicara di depan halnya orang banyak yang akan saya ajar. Contohnya itu, saya ketika saya mengajar, haruslah retorika saya lebih bagus daripada apa yang saya ajar. Oke, yang selanjutnya monologika. Yang pertama, pengertian monologika. Monologika adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog. Dalam monologika hanya satu orang yang berbicara kepada orang lain atau sekelompok orang. Komunikasi dalam proses berpidato lebih bersifat satu arah sebab hanya seorang yang berbicara, sedangkan yang lain mendengarkan. Bentuk-bentuk yang tergolong dalam monologika adalah pidato dan ceramah. Oke, yang pertama adalah pidato. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Yang kedua, ceramah. Ceramah adalah pidato. Dia juga bentuk dalam pidato yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk. Petunjuk nasihat adalah audiensi yang bertindak sebagai pendengar ceramah. Dapat dilaksanakan kapan saja. Tidak ada rukun dan tidak ada syarat. Tidak ada mimbar, tempat khusus pada pelaksanaan waktu tidak dibatasi, dan siapapun boleh berdakwah dalam dilakukan dengan cara kreatif dan inovatif. Mungkin itu saja dalam video ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi fasabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.